Perkenalkan, nama saya Intan Kurniasari, NIM 2019-33041, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 6A Universitas Muria Kudus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syarifudin Kuryanto, yaitu mengenai merangkum materi yang telah disampaikan beliau, yaitu materi dimensi, tujuan, dan manfaat perspektif global. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai dimensi perspektif global. Tapi sebelum itu, kita pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi. Sedangkan menurut Maka Giansar pada tahun 1990, beliau mengemukakan 4 dimensi, yaitu pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pengembangan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali yang masuk ke dalam negara kita. Untuk dimensi yang kedua yaitu pengembangan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Seperti bangsa Indonesia berhak dan pantas untuk diakui identitas budaya negara Indonesia ini. Untuk dimensi yang ketiga yaitu partisipasi. Partisipasi di sini dinyatakan bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan dan sebagai suatu hal yang memiliki dampak besar karena partisipasi masyarakat negaranya sendiri. Dimensi yang keempat yaitu memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksud agar saling mengisi, mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Untuk materi yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai manfaat perspektif global. Manfaatnya apa aja? Yang pertama yaitu meningkatkan wawasan dan kesadaran para pendidik serta peserta didik bahwa kita bukan hanya menghuni satu daerah ini saja, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan. Nah, maka dari itu, kita tuh emang tinggal di negara Indonesia, tapi kok kita hidup di dunia ini tidak hanya negara Indonesia, bukan hanya negara kita, melainkan ada negara-negara lain yang berada di belahan dunia lain yang juga hidup berdampingan dengan kita. Untuk manfaat kedua yaitu menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama aspek perkembangan iptek. Manfaat yang ketiga yaitu mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Manfaat yang keempat yaitu melatih kepekaan, kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Dan untuk materi yang terakhir yaitu mengenai tujuan perspektif global. Nah, di sini tujuan menurut Mary Fight pada tahun 1977 adalah tujuannya yang pertama yaitu mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Jadi, mahasiswa dituntut untuk lebih peka terhadap masalah-masalah global, dan mahasiswa sebagai calon pengajar dituntut untuk selalu update terkait dengan masalah-masalah global yang terjadi
terkini di seluruh belahan dunia ini. Tujuan yang kedua yaitu mendorong para guru untuk mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Di sini guru harus mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan lintas budaya. Nggak hanya budaya kita sendiri, tapi harus lintas budaya lain. Dan guru diharapkan tidak terpatok pada satu buku, melainkan memiliki banyak referensi lainnya. Untuk tujuan ketiga yaitu mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Jadi seorang guru yang sudah memiliki profesi sebagai seorang guru harus mengembangkan dan memahami makna perspektif global itu lebih dalam lagi. Nggak hanya profesinya, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga dia harus memahami dan mengembangkan perspektif global itu sendiri. Nah, berdasarkan tujuan yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tertentu. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Kita udah mengajak anak didik kita mengetahui dan meningkatkan kesadaran mereka untuk bahwa ada tindakan yang berdampak ke global, nggak hanya ke suatu individu tertentu. Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan, yaitu mengenai dimensi, tujuan, dan manfaat dari perspektif global, yaitu dan hal materi tersebut adalah rangkuman yang telah disampaikan kemarin oleh Bapak Udin kepada saya. Dan cukup sekian video ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.